Pemirsa, 7 lapak barang bekas di Pademangan, Jakarta Utara terbakar. Api berasal dari korsleting listrik pada stop kontak lapak. Pademangan Timur, pinggir rel, kebakaran. Tujuh lapak barang bekas yang juga dijadikan tempat tinggal di Jalan Pademangan 4 Gang 8 RT 8 RW 2 Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara terbakar. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api merambat ke barang-barang mudah terbakar hingga ke bangunan usaha lain. Awalnya tadi ada si ibu-ibu teriak-teriak, minta tolong-tolong. Saya keluar, tuh api udah gede, Pak. Api udah gede, jadi nggak bisa diatasin. Kita nunggu pemadam. Itu awal api dari bangunan apa, Pak? Jadi itu barang-barang bekas, kardus, kayak botol, kayak karet-karet lah, barang-barang bekas. Penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik dari stop kontak di salah satu lapak. 16 unit mobil pemadam kebakaran dengan 85 personel Gulkarmat Jakarta Utara dikerahkan untuk memadamkan api. Asal api, informasi dari tumpukan sampah limbah ya, rongsokan. Ini dari sebelah kanan ini yang nomor 2 ya. Karena warga yang melihat sendiri itu melihat percikan kemudian membesar. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dua kelompok pemuda remaja terlibat tawuran di Jatinegara, Jakarta Timur menggunakan petasan, air keras hingga bom molotov. Dua kelompok remaja saling serang dengan petasan, air keras, hingga bom molotov di ruas jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin malam. Aksi tawuran ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Pulau Gadung menuju Cawang tersendat, lantaran pengendara tak berani melintas. Aksi tawuran kedua kelompok bubar setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. Warga berharap polisi kerap berpatroli dan menindak tegas pelaku tawuran agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, balap liar semakin marak hingga menutup badan jalan di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku meresahkan karena ugal-ugalan di jalan raya membahayakan nyawa pengguna jalan. Ratusan penonton menyaksikan aksi balap liar di Jalan Petarani, Kota Makassar. Joki balap liar beraksi di tengah ramainya lalu lintas. Belum lagi menyempitnya jalan yang penuh penonton. Aksi ini dilakukan dini hari saat warga menuju ke pasar dan kegiatan lainnya sehingga meresahkan. Polisi melakukan patroli dan menangkap sejumlah pemotor yang terlibat balap liar. Para pelaku ternyata masih anak di bawah umur. Dengan ciri khas motor tersebut brong, kemudian tidak memakai plat, tidak terpasang kaca spion, dan ada beberapa yang bentuknya racing. Motor diamankan polisi sementara pemiliknya dikenakan sanksi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Konvoi sepeda motor sambil melempari warga dengan batu, belasan remaja anggota perguruan silat di Jombang, Jawa Timur ditangkap polisi. Aksi para pelaku bukan pertama kali terjadi, telah lama meresahkan warga. Belasan remaja konvoi dan nyaris bentrok dengan warga di tepi jalan raya Desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Remaja ini konvoi sambil melempari warga dengan menggunakan batu. Untuk menghindari kondisi yang lebih parah, polisi yang mendapati laporan dari warga langsung datang ke lokasi. Petugas menangkap belasan remaja yang diduga anggota salah satu perguruan silat tersebut.
Oleh petugas, para remaja ini digiring sambil mendorong motornya ke Mapolsek Mojo Agung. Setelah dikumpulkan di Mapolsek Mojo Agung, penanganan para remaja ini akan dilimpahkan ke Mapolres Jombang. Protes penolakan tempat pembuangan sampah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Warga dan pengelola TPS baku hantam karena TPS terletak di pemukiman ini ternyata belum mengantongi izin. Aksi protes penolakan keberadaan tempat pembuangan sampah metode insenerator di perumahan Taman Kembalen Indah, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Kericuan dipicu saat gelar sidak TPS, namun tiba-tiba seorang warga yang hendak mendokumentasikan kunjungan justru diserang oleh pihak pengelola hingga nyaris baku hantam. Maksa aksi yang merupakan warga perumahan mengaku menolak keras pembuangan sampah metode insenerator. Selain merusak lingkungan karena berada di permukiman padat penduduk, TPS tersebut diklaim ilegal dan belum memiliki izin. Sementara kericuan berhasil dilerai setelah petugas kepolisian dan TNI yang berjaga melerai kedua belah pihak. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari, Lutfi Anyus melaporkan. Kasus pungutan liar dilakukan juru parkir liar kepada sopir truk tronton di Kalideres, Jakarta Barat viral di media sosial. Usai ditangkap, kedua pelaku dibawa ke panti sosial Kedoya. Warga merekam saat juru parkir liar melakukan pungli terhadap sopir truk tronton di Jalan Lingkar Luar Kalideres, Jakarta. Mendapatkan laporan, tim Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat dan menangkap satu persatu pelaku di rumah kontrakan di kawasan Kayu Besar, Kalideres, Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, sopir truk secara sukarela memberikan uang sebesar Rp2.000 usai bertanya kepada juru parkir liar arah jalan menuju Merak. Kedua pelaku yang merupakan juru parkir liar diserahkan ke Dinas Sosial Jakarta Barat untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Pemirsa, warga Banjarnegara, Jawa Tengah digegerkan penemuan jasad gadis belia di pinggir sungai. Kuat dugaan jasad korban berusia belasan tahun diduga korban pembunuhan. Warga Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad perempuan di tepi sungai. Korban yang diperkirakan berusia belasan tahun ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Terdapat luka memar di sekujur tubuh, luka di bagian leher dan kepala. Dari hasil identifikasi, korban diketahui berinisial IK 18 tahun yang merupakan warga desa Merden, Purwanegara. Dari hasil pengembangan diketahui pelaku merupakan mantan pacar korban. Satreskrim Banjarnegara langsung melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang sempat kabur ke Jakarta. Pelaku berinisial ED itu mengakui karena marah sama korban di saat ketemuan meludahi daripada pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Tidak terima ditegur karena melaju dengan kecepatan tinggi di lokasi banjir, pengendara sepeda motor menganiaya sepasang kekasih di Koja, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah kerabat. Pertengkaran sepasang kekasih dengan seorang pemotor terjadi di Jalan Keramat Jaya, Koja. Adu mulut terjadi hingga pemotor diduga menganiaya salah satu korban. Usai menganiaya, pemotor meninggalkan lokasi. Sementara korban bersama kekasihnya melaporkan kasus ini ke Polsek Koja. Kejadian berawal saat pemotor melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Keramat Raya yang terendam banjir. Air terciprat ke wajah korban yang sedang melintas. Korban dan pasangannya berteriak menegur pelaku. Diduga tidak terima ditegur, pemotor mendatangi korban hingga berujung penganiayaan. Awalnya ditegur oleh kedua sejoli ini, kedua pasangan ini. Kemudian si pelaku merasa tersinggung. Dan akhirnya terjadi kejar-mengejar dan terjadi percekcokan. Oke, apakah pelaku sudah ditangkap Pak Polsek? Saat ini pelaku sudah kami amankan di Polsek Koja.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di tahanan Mapolsek Koja. Ia akan dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, 3 lansia menjadi korban hipnotis wanita yang mengaku sales minyak goreng di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Perhiasan emas, uang, dan telepon genggam senilai 40 juta rupiah raib digasak pelaku. CCTV merekam saat pelaku beraksi. Ia mendatangi ibu rumah tangga yang berada di Jalan Bangun Nusa, Cengkareng, Jakarta Barat. Ibu berusia sekitar 50 tahun ini berpura-pura menjadi sales minyak goreng. Ia pun mengajak 3 korbannya ke pusat perbelanjaan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku menghipnotis dan mengambil barang-barang milik korban. Perhiasan emas, uang, dan telepon genggam senilai 40 juta rupiah raib digasak pelaku. Ya, dia pura-pura jadi tukang survei riset gitu loh, tanya jawab soal minyak. Nah, kenapa ibu memakai minyak ituan tropikal gitu? Jadi begitu. 1 orang. Tapi saya curiganya karena sebentar dia telepon, dan herannya lagi dia itu mengenal semua dawes-dawes petugas-petugas di sini. Makanya saya sebagai RT kan saya percaya gitu. Ketiga korban lansia telah melakukan kasus hipnotis ini ke Polsek Cengkareng dengan membawa alat bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur terekam kamera saat mencuri pakaian dalam wanita. Aksi pelaku viral di media sosial meresahkan warga. Seorang pria masuk ke halaman rumah warga di Kelurahan Broto Negaran Ponorogo pada tengah malam. Ia ternyata mencuri pakaian dalam di jemuran. Tak tanggung-tanggung, ada 12 lembar pakaian dalam yang digasaknya. Aksi pencurian baru diketahui pagi hari saat pemilik rumah mendapati pakaian dalamnya hilang semua. Korban pun melapor ke ketua RT setempat. Malam itu mengambil di jam yang sudah sepi, di atas jam 12. Yang dicuri itu apa sih, Pak? Laporan ke saya dari korban adalah pakaian dalamnya. Atas kejadian ini, warga dihimbau untuk waspada saat malam hari, pakaian dan jemuran agar dimasukkan ke dalam rumah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hari keempat pencarian korban pesawat di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan kembali dilakukan. Meski cuaca ekstrim dan kabut tebal, tim SAR tetap berupaya melaksanakan evakuasi jenazah. Pada pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan kembali diterjunkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah korban pesawat yang masih berada di lereng puncak Bulu Saraung. Hingga Senin siang, tim SAR memberangkatkan total 34 personel untuk menuju lokasi evakuasi. Tim ini ditugaskan untuk menjangkau lokasi terjauh dan paling sulit. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat setelah opsi evakuasi menggunakan helikopter tidak memungkinkan akibat kondisi cuaca. Tim SAR menemukan jenazah korban berada di kedalaman 200 meter dari tebing puncak Bulu Saraung bagian utara. Memang telah kita temukan dan tentunya ini nanti akan kita serahkan dari KNKT nanti yang akan mendeklir ini bagian apa dan fungsinya apa, itu menjadi bahan. Namun fokus kita adalah pencarian terhadap korban. Dari tim di lapangan memang telah menemukan korban. Namun karena kondisi cuaca dan kondisi medan yang ada, evakuasi ini belum bisa kita sampai di mana rumah sakit. Hingga saat ini, tim SAR gabungan mengerahkan 935 personel dengan jumlah tim sebanyak 79 tim yang tersebar di 4 sektor pencarian. Tim SAR juga terus melakukan koordinasi dengan BMKG terkait perkembangan cuaca dan berharap cuaca kondusif agar mempermudah proses pencarian dan evakuasi korban. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.
Menteri Perhubungan menegaskan bahwa pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung memiliki dokumen layak terbang. Hingga saat ini belum dapat dipastikan penyebab kecelakaan pesawat. Layak terbang ya, layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan syarat utamanya harus layak terbang. Kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut dan Viral, notifikasi langkah di smartwatch korban bertambah. Keluarga yakin Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR yang jatuh di Gunung Bulu Saraung masih hidup. Keluarga meminta petugas bergerak cepat menemukan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saudaranya Farhan dari adik saya, namanya Dian. Adik saya adalah pacarnya Farhan. Mereka udah pacaran 5 tahun. Maksud saya memberikan video ini adalah adik saya tidak mampu untuk diwawancarai ke media karena dia lagi shock dan sekarang lagi berjuang nyari Farhan. Jadi saya minta tolong ke media bahwa pesawat jatuh tanggal 17, terus tanggal 18 dilakukan pencarian dan HP Farhan ada dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja, intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Dan ini hari ketiganya di hutan. Jadi tolong kepada Bapak Prabowo atau siapapun menteri-menteri di sana yang bisa ngasih bantuan, tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Sekaligus sama helikopter atau apalah, Pak, yang bisa nyari dia ke hutan sana, Pak. Saya mohon sekali, Pak, tolong selamatkan Farhan, Pak, karena dia sudah memberikan tanda-tanda, Pak. HP-nya masih terhubung dan ada pergerakan langkah kakinya, Pak.